Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami diajak untuk menyelami, melaksanakan kasih kepada Allah dan sesama. Tanpa kasih, hidup tak ada gunanya. Tanpa kasih, neraka akan terjadi. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami kasih itu dalam diri kami, dan kami juga berbuat kasih kepada orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk menyelami kasih. Paulus mengajak kita untuk hidup dalam kasih. Dan kasih itu adalah kata kerja. Bukan hanya kata benda. Artinya apa? Artinya kasih itu sesuatu yang diperjuangkan. Nilai tertinggi dari kehidupan kita. Mengatasi hukum, peraturan, dan apa saja. Jadi, kalau dikatakan bahwa Santo Agustin mengatakan, mengasihi dan lakukan segala sesuatu. Dan itu perjuangan yang tidak mudah. Entah itu kasih kepada Allah, entah itu kasih kepada sesama manusia. Betapa kita juga seringkali marah, kecewa pada Tuhan. Karena berbagai macam hal yang kita alami. Peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak mudah kita alami. Kita marah. Seolah-olah Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita ya, yang jelek itu. Padahal itu adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan harus terjadi. Yang diizinkan Tuhan terjadi supaya kita bisa maju lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi. Ya, ke tingkat yang dimana kasih adalah penyerahan total kepada Tuhan, kepada sesama. Pemberian diri kepada sesama. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita harus berjuang dan mengatasi ya, kasih yang tanpa pamrih. Ya. Bahkan dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk apa? Bacaan Injil hari ini diajak untuk melepaskan segala ego kita. Orang yang dekat dengan kita. Bapak, ibu kita, dan semua saudara. Kalau Allah meminta itu pada kita, itu pun harus dilepaskan. Ya, kita membenci bukan arti membenci dalam arti orang tua, orang dekat pada kita, tapi kita belajar melepaskan ya, segala sesuatu. Kalau itu akhirnya Tuhan menghendaki demikian. Orang tua kita, orang dekat dengan kita, maka kita lihat bagaimana Petrus yang pada waktu itu juga sudah berkeluarga, harus meninggal, sudah mempunyai istri, tapi dia ditinggalkan demi Kristus dan bahkan menjadi apa? Paus kita yang pertama. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, nilai keilahian itu adalah menjadi sumber utama. Kasih yang harus mengorbankan diri kita. Ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, kita juga mengorbankan sesuatu. Kami para imam, para biarawati harus melepaskan segala sesuatu demi Kristus, demi pelayanan kepada umat. Itulah tanggung jawab dan konsekuensi dari cinta kita yang besar pada Tuhan. Semoga Anda dan saya belajar terus mencintai dan mencintai. Meski kadangkala yang kita dapatkan bukan cinta, justru sebaliknya. Ya, kita mendapatkan tantangan, godaan dan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Semoga kasih Kristus hari ini, saat ini juga membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Sekali lagi, mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Semoga kita mengalami tawaran undangan Tuhan yang dahsyat ini. Karena kehendak Tuhan pada akhirnya segala-galanya bagi kita. Makananku adalah kehendak Tuhan. Dan itulah yang menjadi pegangan kita. Apa saja yang Tuhan kehendaki. Dan itulah di mana kita menjadi peka dan tajam untuk bisa menjalankan kehendak Tuhan lepas dari segala sesuatu. Pada saatnya, pada titiknya. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.